Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulis Setianingrum. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Senam Reumatik Terhadap Penurunan Nyeri Sendi pada Lansia dengan Rheumatoid Arthritis di Wilayah Kerja Puskesmas Tuguwaru, Kabupaten Tegal. Yang pertama pada bab 1 yaitu latar belakang. WHO menyampaikan bahwa angka kejadian rheumatoid arthritis pada tahun 2016 mencapai 20% dari penduduk dunia. 5-10% berusia 5-20 tahun dan 20% berusia 55 tahun menurut Majda dan Ramli 2016. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun sistemik kronik yang dapat menyebabkan inflamasi jaringan ikat terutama di sendi menurut Lemonet 2017. Pada bab 2 tinjauan pustaka yaitu yang pertama diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang muncul menurut Nanda 2018 pada pasien rheumatoid arthritis yaitu yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan agen cedera biologis. Terus yang kedua terapi senam rematik. Terapi senam rematik merupakan senam yang berfokus dalam mempertahankan pergerakan sendi secara maksimal. Tujuannya antara lain yaitu untuk mengurangi nyeri sendi dan menjaga kesehatan jasmani pada penderita rematik ini menurut Harry 2014. Yang ketiga jenis terapi senam rematik. Senam rematik ini bisa dilakukan secara mandiri di pagi hari selama 3-4 kali dalam seminggu menurut Priyoto dan Wahyuni 2019. Kemudian pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus berfokus pada penelitian suatu permasalahan yang dialami oleh satu unit tertentu yaitu berupa individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat menurut Prihatsanti et al. 2018. Kemudian subjek studi kasus. Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu pasien dengan masalah nyeri sendi akibat rematik sebanyak 2 orang dengan masalah keperawatan yang sama. Subjek dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu yang pertama kriteria inklusi. Lansia dengan rheumatoid arthritis bersedia menjadi responden dan menandatangani surat persetujuan. Lansia yang aktif melakukan aktivitas fisik dengan skala nyeri 3-5, batasan usia 60 tahun ke atas. Kriteria eksklusi. Yang pertama klien rheumatoid arthritis yang mengalami komplikasi penyakit. Yang kedua klien yang mengalami gangguan fisik seperti berkurangnya pendengaran dan penglihatan, gangguan pada pencernaan, jantung, ginjal, serta kemampuan sistem imun tubuhnya pun berkurang. Waktu dan tempat penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tuguwaru, Kabupaten Tegal. Peneliti melakukan penelitian ini pada bulan Januari 2022 sebanyak 3 kali kunjungan. Kemudian pada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama identitas pasien. Pasien 1 Nyonya S berusia 61 tahun, beragama Islam. Pendidikan terakhirnya hanya SD, ia bekerja sebagai buruh tani. Status perkawinannya sudah menikah, suaminya berusia 65 tahun, bekerja sebagai buruh tani. Ia mempunyai 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian pada pasien 2, Nyonya S berusia 77 tahun, beragama Islam, tidak sekolah dan tidak bekerja. Status perkawinannya menikah, suaminya sudah meninggal pada tahun 2019 karena sakit. Ia mempunyai 8 anak, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Riwayat penyakit sekarang pada pasien 1 Nyonya S saat dilakukan pengkajian yaitu ia mengeluh nyeri di bagian tekuk dan lutut, kram di bagian tangan dan kaki, nyeri yang dirasakannya kronis karena sudah dirasa sejak lebih dari 2 tahun. Ia sering merasakan nyeri seperti ditusuk-tusuk ketika sedang beraktivitas di bagian tekuk dan lutut dengan skala nyeri 4. Ia berharap nyerinya bisa berkurang dari skala 4 menjadi skala 1. Pada pasien 2 Nyonya S saat dilakukan pengkajian yaitu ia mengeluh nyeri dari pinggang sampai kaki. Jika bangun pagi, kaki dan tangannya sering kesemutan dan terasa memar. Nyeri yang dirasakannya kronis karena sudah dideritanya sejak lama. Nyeri cekit-cekit dirasakan di dalam pinggul yaitu ketika sedang beraktivitas, menjalar dari pinggang sampai kaki. Dengan skala nyeri 5, harapannya agar nyerinya tersebut bisa berkurang dari skala 5 menjadi skala 2. Kemudian analisa data. Pasien 1, data subjektif. Pasien mengeluh nyeri di bagian tekuk dan lutut, kram di bagian tangan dan kaki. Nyeri yang dirasakannya kronis karena sudah dirasa sejak lebih dari 2 tahun. Nyeri seperti ditusuk-tusuk ketika sedang beraktivitas di bagian tekuk dan lutut. Dengan skala nyeri 4, ia berharap nyerinya bisa berkurang dari skala 4 menjadi skala 1. Dengan data objektif yaitu klien nampak menunjukkan lokasi nyerinya tersebut.
Kemudian pada pasien 2, data subjektif, pasien mengeluh nyeri dari pinggang sampai kaki. Jika bangun pagi, kaki, tangan, dan tangannya sering kesemutan dan terasa memar. Nyeri yang dirasakannya kronis karena sudah dideritanya sejak lama. Nyeri cekik-cekik dirasakan hilang timbul, yaitu ketika sedang beraktivitas menjalar dari pinggang sampai kaki. Dengan skala nyeri 5, harapannya agar nyerinya tersebut bisa berkurang dari skala 5 menjadi skala 1. Dengan data objektif, yaitu klien nampak memegangi pinggang dengan mengelusnya. Kemudian diagnosa keperawatan. Berdasarkan analisa data di atas yang diperoleh dari kedua pasien, maka penulis merumuskan masalah keperawatan yang sama, yaitu nyeri kronis berhubungan dengan agen cedera biologis. Kemudian perencanaan. Penulis merumuskan perencanaan dengan tujuan setelah dilakukan 3 kali kunjungan selama 60 menit dalam sekali kunjungan, diharapkan klien mampu mengontrol nyeri dengan kriteria hasil, yaitu klien mampu melaporkan skala nyeri yang berkurang, klien mampu melakukan tindakan farmakologi untuk menurunkan nyeri, klien dapat mengekspresikan wajah agar lebih rileks dengan tindakan intervensi keperawatan, yaitu monitor TTV, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, kapan pertama kali dirasakan, frekuensi nyeri, dan faktor yang meringankan dan memicu nyeri. Ajarkan teknik non-farmakologi yaitu terapi senam rematik, anjurkan klien untuk rutin melakukan terapi senam rematik. Pelaksanaan pada pasien 1 Nyonya S. Implementasi pertama pada tanggal 19 Januari 2022 yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi senam rematik dengan hasil data subjektif yang didapatkan dari respon klien, yaitu klien mengatakan setelah melakukan terapi senam rematik nyerinya berkurang dari skala 4 menjadi skala 3 dan klien nampak mengikuti arahan dengan baik. Selanjutnya menganjurkan klien untuk melakukan terapi senam rematik setiap hari. Kemudian implementasi pertemuan kedua pada tanggal 20 Januari 2022 yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik dengan hasil data subjektif yang didapatkan dari respon klien, yaitu klien mengatakan setelah sering melakukan senam rematik setiap pagi dan sore jarang merasakan kram pada tangan dan kaki lagi, skala nyerinya turun dari 3 menjadi 2 dan klien nampak lebih segar dari sebelumnya. Kemudian menganjurkan klien untuk rutin melakukan terapi senam rematik setiap hari. Kemudian implementasi pertemuan ketiga pada tanggal 21 Januari 2022 yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik dengan data subjektif yang didapatkan dari respon klien, yaitu klien mengatakan setelah rutin melakukan senam rematik nyerinya sudah lebih berkurang dari sebelumnya. Skala berkurang dari 2 menjadi 1 dan klien nampak lebih segar, ekspresi wajah tidak menunjukkan adanya intensitas nyeri yang ia rasakan, dan menganjurkan klien untuk selalu rutin melakukan terapi senam rematik ini setiap hari untuk menurunkan nyeri. Pada pasien 2 Nyonya S, implementasi dalam pertemuan pertama yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi senam rematik dengan hasil data subjektif yang didapatkan dari respon klien, yaitu klien mengatakan setelah melakukan senam rematik nyerinya sedikit berkurang namun masih terasa di area pinggang, skalanya turun dari 5 menjadi 4. Selanjutnya menganjurkan klien untuk melakukan terapi senam rematik setiap hari dengan respon klien mengatakan akan rutin melakukan senam rematik setiap hari. Implementasi pertemuan kedua yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik dengan hasil data subjektif yang didapatkan dari respon klien, yaitu klien mengatakan skala nyerinya juga turun dari 4 menjadi 3 dan menganjurkan klien untuk rutin melakukan terapi senam rematik setiap hari. Kemudian implementasi pertemuan ketiga yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik dengan data subjektif yang didapatkan dari respon klien, yaitu klien mengatakan skala berkurang dari 3 menjadi 2 dan mampu mengikuti arahan dengan baik, dan menganjurkan klien untuk selalu rutin melakukan terapi senam rematik ini setiap hari untuk menurunkan nyeri sendi. Yang terakhir, evaluasi pada pasien 1 Nyonya S yaitu didapatkan hasil swab. Subjektifnya, klien mengatakan setelah melakukan senam rematik nyerinya berkurang dari skala 4 menjadi skala 3. Objektifnya, klien nampak mengikuti arahan dengan baik dan mengikuti langkah-langkah dengan baik. Asesmen atau penilaian masalah belum teratasi dengan planning atau perencanaan lanjutan yaitu monitor TTV, melakukan pengkajian nyeri, mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik, dan anjurkan klien untuk rutin melakukan terapi senam rematik. Kemudian evaluasi hari kedua pada pasien 1 yaitu didapatkan hasil swab.
Subjektifnya, klien mengatakan setelah sering melakukan senam rematik setiap pagi dan sore, jarang merasakan kram pada tangan dan kaki lagi. Nyerinya juga sudah sedikit berkurang dari kemarin, skala nyerinya turun dari 3 menjadi 2. Dengan data objektif, klien nampak lebih segar dari sebelumnya. Asesmen untuk penilaian masalah teratasi sebagian. Dengan planning atau perencanaan, yaitu monitor TTV, lakukan pengkajian nyeri, mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik, dan menganjurkan klien untuk melakukan terapi senam rematik setiap hari. Evaluasi hari ketiga pada pasien 1 yaitu didapatkan hasil swab. Subjektifnya, klien mengatakan nyerinya sudah sedikit berkurang dari sebelumnya, skala berkurang dari 2 menjadi 1. Objektifnya, klien nampak lebih segar, ekspresi wajah tidak menunjukkan adanya intensitas nyeri. Asesmen untuk penilaian masalah teratasi sebagian. Planning atau perencanaan, hentikan intervensi dan tetap anjurkan klien untuk rutin melakukan terapi senam rematik. Evaluasi pada pasien 2 yaitu didapatkan hasil swab. Subjektifnya, klien mengatakan setelah melakukan senam rematik nyerinya sedikit berkurang, namun masih terasa di area pinggang, skalanya turun dari 5 menjadi 4. Objektifnya, klien nampak mengikuti arahan dengan baik. Asesmen atau penilaian masalah belum teratasi. Dengan perencanaan atau planning yaitu monitor TTV, lakukan pengkajian nyeri, mengajarkan teknik non-farmakologi terapi senam rematik, dan anjurkan klien untuk rutin melakukan terapi senam rematik. Evaluasi hari kedua untuk pasien 2 yaitu didapatkan hasil swab. Subjektifnya, klien mengatakan setelah sering melakukan senam rematik sehabis subuh sambil menghirup udara segar, jalan-jalan di sekitar rumah, ia jarang merasakan kesemutan dan memar. Skalanya turun dari 4 menjadi 3. Objektifnya, klien nampak kadang-kadang memegangi area pinggangnya. Planning atau perencanaan yaitu lanjutkan intervensi. Asesmen atau penilaian masalah teratasi sebagian. Evaluasi hari ketiga yaitu didapatkan hasil swab. Subjektifnya, klien mengatakan setelah rutin melakukan senam rematik ini, pinggangnya jarang merasakan sakit, kakinya jarang merasakan memar dan kesemutan. Nyerinya juga sudah lebih berkurang dari sebelumnya, skala berkurang dari 3 menjadi 2. Objektifnya, klien nampak lebih baik dari sebelumnya. Asesmen atau penilaian yaitu masalah teratasi sebagian. Planning atau perencanaan, hentikan intervensi dan tetap anjurkan klien untuk melakukan terapi senam rematik. Kemudian ada pembahasan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Senam rematik merupakan suatu kegiatan olahraga senam ringan yang tujuannya untuk mempertahankan ruang gerak sendi agar bekerja secara maksimal. Kemudian proses implementasi keperawatan. Penulis memberikan implementasi pada pasien 1 dan 2 dengan terapi senam rematik selama 3 kali pertemuan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian hasil penerapan pada pasien 1 dan 2 dikaitkan dengan jurnal penelitian yaitu didapatkan hasil penerapan terapi senam rematik terhadap kedua pasien, terbukti adanya perubahan penurunan skala nyeri sendi yang diukur melalui pengukuran skala nyeri NRS atau Numeric Rating Scale. Pada bab 5 kesimpulan yaitu teori tentang terapi senam rematik. Senam rematik merupakan salah satu olahraga fisik yang ringan dan mudah. Tujuannya untuk mempertahankan kekuatan sendi agar bekerja secara maksimal. Implementasi tentang pengaruh senam rematik. Memberikan implementasi terapi senam rematik selama 3 hari kunjungan berturut-turut mampu menurunkan nyeri sendi dan meningkatkan aktivitas fungsional pada lansia. Kemudian hasil penerapan tentang pengaruh senam rematik yaitu hasil penelitian yang dilakukan selama 3 kali pertemuan dan didapatkan hasil terhadap pasien 1 dan 2. Penulis menyimpulkan bahwa pemberian terapi senam rematik ini berhasil menurunkan skala nyeri pada pasien 1 dari 4 menjadi 1 dan pada pasien 2 dari 5 menjadi 2. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.